Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan nama saya Rama Farizal Kusuma, dan di video kali ini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah pemrograman, di mana di pertemuan kali ini kita akan mengerjakan beberapa soal, yaitu ada 4 soal, soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Masing-masing soal berbeda pengerjaannya. Dan langsung saja kita masuk ke soal pertama. Di soal pertama kita diperintahkan untuk membuat satu variabel dengan tipe float untuk menampung data nilai siswa, di mana ada beberapa ketentuan yang dimana sebagai berikut. Jika siswa mendapat nilai 95, maka siswa tersebut mendapat nilai A dan siswa tersebut tergolong jenius. Dan seterusnya, nilai 87 akan nilai A dan pandai. Dan nilai 70 sampai 80 maka mendapat nilai B dan terbilang cukup. Lalu yang terakhir nilai 81 sampai 85 maka siswa tersebut mendapat nilai B dan siswa tersebut tergolong baik. Oke, kita langsung buat programnya. Di sini kita pakai C++ compiler online yang di programmers.com. Jadi otomatis kita memakai bahasa C++. Oke. Yang pertama yang kita lakukan adalah memasukkan variabel float terlebih dahulu. Nah, variabel float untuk menampung nilai, berarti float nilai. Oke. Lalu setelah itu kita disuruh untuk memasukkan nilai. Jadi tampilkan dulu si outnya. Si outnya adalah masukkan nilai siswa. Oke, kita simpan, lalu kita beri perintah lalu memasukkan nilai, yaitu nilai sin itu nilai. Oke, setelah itu kita menggunakan rumus if else, fungsi if else. Nah, yang pertama dapat nilai 95 maka nilai A dan tergolong jenius. Jika nilai lebih dari sama dengan 95 A di out dapat nilai A, mendapatkan nilai A dan siswa tersebut tergolong jenius. Siswa tergolong jenius. Oke. Lalu n-line. Mendapat di n-line untuk membuat garis baru. Setelah itu yang kedua, jika siswa mendapat nilai 87, siswa mendapat nilai A dan tergolong pandai. Jadi kita pakai fungsi else if. Nilai lebih dari sama dengan 87 A dan jadi kurang dari ya, dan kurang dari sama dengan 94, maka outputnya dapat nilai A dan tergolong pandai. Siswa mendapat nilai dan siswa tergolong pandai. Oke, lalu dikasih n-line untuk membuat garis baru. Setelah itu yang kedua, else if nilai 70 sampai 80, siswa tersebut mendapat nilai B dan tergolong cukup. Kita masukkan
jika nilainya lebih dari sama dengan 70 dan ini nilai kurang dari sama dengan 80, maka siswa tersebut Cout siswa mendapatkan nilai B dan siswa tergolong cukup. Lalu yang terakhir, jika siswa mendapat nilai 81 sampai 85, maka siswa tersebut mendapat nilai B dan siswa tersebut tergolong baik. Oke, jika aktif nilai siswa kurang lebih dari sama dengan 81 dan nilai kurang dari sama dengan 85, maka apa yang terjadi? Cout siswa mendapatkan nilai B dan siswa tergolong baik. Ini kita yang di atas lupa dikasih n-line. Oke, langsung jadi n-line. Oke, kita ulangi lagi, coba masukkan nilai siswa atau kita masuk nilai. Nah, ini adalah program yang saya buat untuk memberi konversi terhadap nilai. Mari kita coba run. Masukkan nilai siswa. Ya, yang pertama dapat 95. Berarti coba kita masukkan nilai 97. Nah, siswa dapat nilai A dan siswa tergolong jenius. Oke, coba lagi. Masukkan nilai siswa 87, berarti kita coba angka 90. 90 di enter. Maka siswa dapat nilai A dan tergolong pandai. Oke ya. Yang ketiga 70 sampai 80, kita masukkan angka 75. Nah, siswa mendapat nilai B dan siswa tergolong cukup. Oke, dan yang terakhir 81 sampai 83, kita masukkan coba angka 83. 83, kita enter. Maka siswa dapat nilai B dan siswa tergolong baik. Nah, setelah inilah program yang saya buat untuk mengerjakan soal yang pertama. Kita lanjut soal kedua. Oke, kita lanjut ke soal kedua, dimana instruksinya yaitu buatlah program dengan menggunakan formula looping. Pilih salah satu. Bisa menggunakan struktur for, do while, atau while do, sehingga menampilkan nyanyian seperti di bawah ini. Nah, oke, kita menggunakan formula looping tadi ya. Oke, langsung kita buat saja programnya di sini. Kita masukkan ke baris pertamanya dulu. Berarti Cout kotak anak ayam huruf terkotak. Oke, n-line. Setelah itu kita masukkan formula loopingnya. Mana formula loopingnya? Formula for integer i sama dengan 4. Lalu kenapa 4? Karena angka pertama yang muncul adalah angka 4. Setelah itu i lebih dari 1 dan i min. Oke, setelah itu kita bikin lagi. Kita bikin formulanya. Cout anak ayam
sekarang anak turunlah. Kenapa I? Karena nanti looping lagi di 1 tinggal lagi di -1 and line. Nah, kita coba jelaskan dulu ini for-nya integer I sama dengan 4 karena angka yang pertama keluar adalah angka 4. I lebih dari 4, I lebih dari 1. Kita coba nih. Anak ayam turunlah I pertama 4 mati 1 tinggallah I kurang 1 nya 4 kurangi 1 3. Apakah 3 lebih dari 1 kurang dari 4? Ya, turun lagi 4 ya, turun 3 mati 1 tinggallah 3 kurang 1 2. Apakah 2 kurang dari 4? Ya, itu akan looping lagi bahwa 2 mati 1 tinggallah 2 kurang 1 1. Apakah 1 lebih dari 1? Ya. Lalu kita bikin lagi yang setelahnya ada si out. Anak yang terakhir, garis terakhir, anak ayam 1 mati 1 tinggal induknya. Lain di sini return 0. Nah, return 0 karena tidak kembali lagi. Oke, ini programnya saya buat, coba kita run sama-sama. Ya, ini juga ada. Oke. Supaya rapi. Nah, anak ayam turunlah 4. Kotak anak ayam turun berkotak. Anak ayam turun 4 mati 1 tinggal 3. Anak ayam 3 mati 1 tinggal 2. Anak 2 mati 1 tinggal 1. Yang terakhir anak ayam turunlah 1 mati 1 tinggal induknya. Nah, sudah sesuai dengan apa yang ada di soal. Inilah program yang saya buat untuk mengerjakan soal. Kita lanjut soal ketiga. Oke, soal ketiga. Buatlah program untuk dapat melakukan proses kalkulasi terhadap 2 buah metrik A dan B sehingga menghasilkan metrik C, di mana metrik A adalah 2, 3, 4 dan B terdiri dari 2 baris, yaitu 1, 1, baris pertama 1, 1, baris 2, 2, 2, 2, sehingga menghasilkan matriks C dari 2 baris juga 3, 4, 5 dan 4, 5, 6. Nah, di sini kita membuat program di mana program ini menggunakan fungsi array. Oke, mari kita coba masukkan dulu metrik yang pertama, integer A. Integer A terdiri dari 3 baris. Oke, berarti ini adalah. Oke, jadi dengan kita bikin masukkan metriknya terlebih dahulu 2, 3 dan 4. Oke, lalu kita masukkan matriks B, mana matriks B terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Berarti ini 2 dan 3. Sama dengan kita bikin kan 1 dan 5. Oke. Yang kedua 2 dan 2. Nah, kita akan menghitung matriks C, mana C yang diinginkan adalah terdiri dari 2 baris dan 3 kolom.
Berarti ini terdiri 2 dan 3. Jangan lupa diberi koma di akhir. Nah, selanjutnya kita masukkan fungsi for. For integer i sama dengan 0. Kita mulai dari 0, i kurang dari sama dengan 1, dan i plus. Oke, setelah itu kita bikin lagi. Nah, ada dua, jadi kita masukkan satu lagi. I sama dengan 0. Jadi kurang dari sama dengan 1. Kurang dari sama dengan 2. Dan plus plus. Oke, kita masukkan lagi rumusnya di C. Jadi dari I dan C, matriks C adalah I dan C. I adalah baris, C adalah kolom. Kita mulai 0 dulu. Dan sama dengan C. Ya, masukannya hasil dari C, matriks C adalah I C tambah A. Matriks A dimasukkan, lalu A, lalu B, matriks B, I, dan O, C, I. Lalu supaya barisnya rapi, kita buat step. Nah, ini untuk memberi jarak antar variabel, antar metrik. Lalu ini kita bikin cout lagi supaya nanti ada baris baru kita bikin. Ini adalah program yang saya buat untuk mengerjakan soal 3. Coba kita run. Oh iya, ini titik koma. Run. Sudah muncul hasil dari matriks kalkulasi 2 matriks A dan matriks B dengan matriks C 3, 4, 5 dan 4, 5, 6. Inilah program yang saya buat untuk mengerjakan soal 3. Lanjut kita mengerjakan soal nomor 4. Oke, soal 4 kita baca dulu bersama. Anda memiliki sebuah lingkaran dengan radius 7 cm. Tulis sebuah program header yang menggunakan fungsi luas lingkaran dan keliling lingkaran untuk menghitung dan menambahkan luas serta keliling lingkaran tersebut. Di sini kita diinstruksikan untuk ada menggunakan beberapa jenis fungsi. Yang pertama tanpa return dan tanpa argumen. Yang kedua tanpa return dengan argumen. Yang ketiga dengan return tanpa argumen. Dan yang keempat dengan return dengan argumen. Kita akan menghitung luas dan keliling lingkaran, sehingga rumusnya adalah luas lingkaran sama dengan pi kali r kuadrat dan keliling lingkaran 2 kali pi kali r. Oke, mari kita bikin dulu yang pertama, yaitu tanpa return dan tanpa argumen. Oke, kita masukkan dulu, ini dihapus dulu. Kita masukkan yang pertama adalah void. Kita akan menghitung void lingkaran, void luas dan keliling lingkaran. Yang pertama adalah masukkan void luas.
lalu void keliling. Oke, dimana voidnya luas, kita masukkan rumusnya di bawah. Kita masukkan dulu apa variabel yang harus dimasukkan, yaitu yang pertama pi, nilai pi. Di float pi, nilainya berapa? 3,14. Lalu kita masukkan nilai radiusnya. Nah, radius adalah radius di sini tertera 7 cm. Ini floatnya kita simpan pas. Dimana luas adalah rumus dari luas lingkaran adalah I kali R kali R. Lalu tampilkan untuk menampilkan luas ya, dan lain. Oke, ya. Luas and line. Lalu setelah itu kita masukkan void keliling yang ini. Nah, void keliling, kita memasukkan lagi float i sama 3,14, lalu float R adalah radiusnya 7, float keliling kita masukkan luas keliling, rumus keliling lingkaran adalah 2 kali pi kali R. Kan kelilingnya keliling dan nah, ini untuk memasukkan rumus-rumus. Untuk memanggilnya kita harus menambahkan lagi integer main. Nah, integer main kita akan panggil rumus. Kita akan memanggil nilai dari luas dan keliling. Bagaimana cara manggilnya? Nah, kita sudah menyimpan variabel luas, kita tulis saja di sini luas dan keliling. Nah, oke. Ini untuk fungsi untuk tanpa return dan tanpa argumen. Mari kita coba run. Ada yang lupa. Oh iya, kurang kita run lagi. Luas lingkarannya adalah 153,86 dan keliling lingkarannya 43,96. Kalau tidak percaya bisa dihitung sendiri dengan memasukkan rumus yang ada di sini, I kali R kuadrat di 3,14 kali 7 kali 7. Untuk kelilingnya 2 kali pi kali R, 2 kali 3,14 kali 7. Nah, ini adalah fungsi yang pertama, yaitu tanpa return dan tanpa argumen. Oke, selanjutnya kita masuk ke tanpa return dengan argumen. Kita coba hapus dulu, tidak bingung. Tanpa return dan dengan argumen. Oke. Yang pertama kita masukkan voidnya. Karena ini menggunakan argumen, kita memasukkan void sisi. Ini ya, ini karena argumen ada argumennya. Setelah void ada argumen yang dimasukkan di dalam kurung, yaitu float. Kita masukkan float dari P dan float dari R. Oke. Selanjutnya untuk memasukkan rumusnya kita tulis lagi
float i float r. Nah, masukkan rumusnya. Yang pertama, kita akan menghitung luas dan keliling. Oke, luas keliling. Di mana rumus dari luas adalah I kali R kali R, dan keliling rumusnya adalah 2 kali I kali R. Titik koma, jangan lupa titik koma ya. Kita masukkan si out-nya. Si out luas lingkarannya luas dan n-line, lalu keliling lingkarannya keliling n-line. Bagaimana cara memanggilnya? Nah, kita memasukkan integer main. Oke, kita belum tahu kan nilai pi-nya berapa dan radiusnya berapa. Nah, kita masukkan float pi-nya adalah 3,14, float r sama dengan 7. Nah, kita sudah menyimpan variabel sisi di sini. Nah, sisi itu adalah pi dan r. Lalu coba kita panggil, coba kita jalankan. Nah, muncul luas lingkarannya sama seperti tadi, 153,86 dan keliling lingkarannya 3,96. Nah, ini adalah program yang saya tulis dengan tanpa return dan dengan argumen. Ini ada argumennya, dan di bawah tidak ada return. Oke, lalu yang ketiga, fungsi ketiga, dengan return tanpa argumen. Dengan return tanpa argumen. Kita coba lagi. Pertama, kita masukkan dengan return, berarti nanti di bawahnya akan ada fungsi return. Yang pertama yang kita harus masukkan adalah dengan return tanpa argumen. Oke, float, kita harus masukkan float CCP, nilai P, lalu float CCR. Oke, lalu untuk memasukkan rumus dari CCP, tulis lagi CCP. Oke, kita masukkan nilai pi-nya. Pi-nya 3,14, return pi. Di sini ada fungsi return untuk mengembalikan ke pi, nilai dari pi. Setelah itu kita masukkan nilai radiusnya CCR, dimana R-nya adalah, kita tulis lagi, float R sama dengan 7, karena ini radiusnya instruksi 7. Setelah itu return R. Kita akan nanti ketika dipanggil mengembalikan nilai R ke variabel. Lalu untuk memanggilnya integer main yaitu
kita masukkan rumusnya. Sebelumnya kita masukkan variabel-variabel yang dibutuhkan, yaitu pertama luas, kita singkat L, keliling kita singkat K, lalu Pi dan R. Setelah itu Pi-nya, kita sudah menyimpan nilai Pi tadi di sisi Pi. Jadi kita tulis di sini sisi Pi, dan nilai dari R kita sudah simpan di sisi R. Oke, setelah itu masukkan rumus dari luas lingkaran. L-nya adalah rumusnya Pi kali R kali R, dan rumus dari keliling adalah 2 kali Pi kali R. Oke, setelah itu untuk menampilkannya kita masukkan Cout dari luas terlebih dahulu. Luas lingkarannya ini memasukkan L karena kita sudah disimpan dari dengan variabel L. Setelah itu N line, saya membentuk baris baru karena kita belum memasukkan luas keliling dari lingkaran. Setelah itu kita masukkan yang kedua keliling lingkarannya. Nah, ini kita pakai variabel K and line dengan return dan tanpa argumen. Nah, di sini tidak ada argumen, karena kita pakai return. Jadi nanti dipanggil di sini balik ke nilai yang sudah kita tulis di CP. Oke. Mari coba kita kan. Nah, outputnya sama, luas lingkaran 153,86 dan keliling lingkaran 43,96. Nah, ini adalah program yang kita buat dengan menggunakan return dan tanpa argumen. Oke, kita langsung lanjut ke fungsi yang keempat dengan return dan dengan argumen. Dengan return dan dengan argumen. Nah, oke. Kita hapus dulu. Dengan return tak dengan argumen. Pertama, kita memasukkan float dari luas. Dimana float dari luas itu mengandung masukkan argumennya, float dari Pi dan float dari R, lalu float keliling sama mengandung Pi argumennya dan float R. Oke. Lalu kita masukkan dulu pertama float dari luas, float Pi dan float R. Oke, sama float kita simpan dulu float luas. Luasnya adalah luas dari lingkaran adalah Pi kali R kali R. Kita kembalikan, kita return ke luas. Oke, lalu yang kedua float dari keliling. Jadi float Pi dan float R. Kita simpan dulu float keliling. Rumus kelilingnya, keliling adalah 2 kali Pi kali R. Return keliling. Nah, ini baru masukkan rumus dari luas dan rumus dari keliling. Lalu kita masukkan untuk memanggilnya integer main. Integer main adalah kita masukkan variabel-variabelnya
L, K, D, dan R. Kita masukkan nilai dari Pi 3,14, lalu R-nya itu 7, dan luasnya, karena kita sudah menyimpan rumus luas di sini, kita cukup tulis dari variabelnya saja. Luas yaitu Pi dan R, lalu keliling cukup K, itu kita sudah juga Pi keliling I dan R. Kita buat untuk tampilan outputnya yaitu luas lingkarannya L, lalu kita n-line. Yang kedua, luas keliling lingkarannya, lalu kita beri K dan n-line. Coba kita jalankan dulu program ini. Nah, muncul luas lingkarannya sama ya tadi, 153,86, dan kelilingnya 43,96. Nah, ini adalah program yang saya buat dengan fungsi dengan return dan dengan argumen. Di sini ada return dan ada argumennya. Nah, itu cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada lain waktu kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Peace out.